Sahabat transportasi, di era globalisasi saat ini, semua sektor kehidupan meningkat, mulai dari pendidikan hingga ekonomi. Perkembangan ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap laju transportasi. Laju transportasi adalah kegiatan perpindahan barang dari suatu tempat asal ke tujuan. Kegiatan ekonomi yang memiliki kaitan yang paling besar dengan transportasi terjadi pada saat ekspor dan impor. Kegiatan ini didukung oleh transportasi multimoda, yaitu mulai dari darat, laut, hingga udara. Namun karena perbedaan biaya, juga aksesibilitas, maka yang paling sering digunakan adalah transportasi laut. Hari ini, kami akan membahas tentang shipping cost and voyage calculation pada kapal oil tanker dengan data berasal dari PT Perusahaan Pelayaran Equinox. Shipping cost and voyage calculation yaitu apa saja kebutuhan sebuah kapal saat berlayar dan biaya saat melakukan perjalanan maupun tambat di pelabuhan, yang menjadi salah satu bab dari mata kuliah kami, yaitu operasi pelayaran. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk kita cek video. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang oil tanker ship, biaya voyage kapal tanker. Perkenalkan, saya Rian, saya Elang. saya Ali. Saya Egi. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik kapal. Yang pertama itu untuk mendistribusikan hasil pengeboran minyak dari bangunan lepas pantai yang jaraknya ratusan mil dari daratan yang diperlukan sebuah alat transportasi laut. Yang kedua itu kapal tanker merupakan alat transportasi yang dispesifikasikan untuk mengangkut muatan minyak. Tidak hanya dari tempat pengeboran menuju darat, namun tanker juga digunakan untuk sarana angkutan perdagangan minyak antar pelabuhan. Yang ketiga itu kapal tanker memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kapal lainnya. Kecenderungan dari kapal tanker adalah satu, ukurannya besar, khususnya untuk daerah pelayaran antar negara. Dua, memiliki koefisien blok yang besar. Ketiga, memiliki daerah paralel middle body yang panjang hingga lebih dari panjang kapal keseluruhan. Empat, lokasi kamar mesin umumnya di belakang. Adapun alasan pemilihan kamar mesin di belakang kapal. Sedangkan tipe dari kapal tanker dibedakan menjadi satu, crude oil carrier, tanker mengangkut minyak mentah dari tempat pengeboran. Yang kedua, ada produk oil carriers dibedakan menjadi satu, clean product, yaitu minyak putih, yang contohnya bensin dan aftur. Yang kedua adalah dirty product, yaitu minyak hitam, yang contohnya aspal dan oli. Tiga, lightening vessel dan shuttle vessel tanker yang terletak pada daerah terpencil. Empat, coastal tanker, yaitu tanker penyusun pantai. Yang kelima, tanker bridges, itu tanker yang ditarik kapal tunda. Kemudian ada biaya operasional atau operational cost. Operational cost adalah biaya-biaya tetap yang dikeluarkan untuk aspek-aspek operasional sehari-hari kapal untuk membuat kapal selalu dalam keadaan operasional. Yang pertama, biaya ABK. Biaya ABK adalah biaya yang dikeluarkan untuk anak buah kapal. Biaya ini meliputi gaji pokok, tunjangan, asuransi sosial, dan uang pensiun. Kemudian yang kedua ada biaya pemeliharaan dan perawatan kapal. Setiap kapal yang hendak berlayar, maka kapal tersebut harus dalam keadaan siap yang baik. Maksudnya, kapal harus dapat mempertahankan kondisi sesuai dengan kebijakan perusahaan atau klasifikasi dalam berlayar. Yang ketiga, ada biaya pembekalan dan minyak rumas.
Biaya pembekalan dan minyak lumas adalah biaya yang dikeluarkan untuk semua perbekalan dan persediaan untuk keperluan kapal dan keperluan kru. Biaya asuransi yang keempat. Biaya asuransi adalah biaya untuk risiko pelayaran yang dilimpahkan ke perusahaan asuransi. Adapun biaya untuk asuransi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hull and machinery insurance, yaitu adalah perlindungan terhadap badan kapal dan permesinannya jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang kedua, protection and indemnity insurance adalah kewajiban dari pihak ketiga seperti kecelakaan atau meninggalnya awak kapal penumpang, kerusakan dermaga karena benturan, kehilangan atau kerusakan muatan. Yang kelima atau yang terakhir adalah biaya operasional, termasuk juga administrasi dan biaya gaji beserta dengan tunjangan para pegawai yang berada di kapal. Biaya administrasi diantaranya biaya mengurus surat-surat kapal, biaya sertifikat pengurusannya, biaya pengurusan izin ke pelabuhan, maupun fungsi administrasi lain. Data kapal oil tanker yang akan dihitung voyage circulation-nya, yaitu kapal dari PT Perusahaan Pelayaran Equinox Destination Cilacap Indonesia, IMO number 9153525, vessel name Dewi Mayaswara, ship type crude oil tanker, flag Indonesia, home port Tanjung Priok, gross tonnage 159423, summer deadweight ton 300,149, length of roll 333 meter, beam 60 meter, year of build 1928. Kita akan membahas tentang voyage calculation. Voyage calculation yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari pertama, biaya pengusutan, biaya modal, biaya premi asuransi kapal per tahun, biaya awak kapal. Jika ditotalkan akan menjadi 1.014.680.276.000. Ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap terdiri dari biaya BBM, biaya pelumas, biaya gemuk, biaya air tawar, biaya di lingkungan pelabuhan, biaya perniagaan dan promosi, yang terakhir adalah biaya repairs and maintenance. Yang terakhir adalah biaya non-operasional. Biaya non-operasional terdiri dari pertama, biaya pegawai kantor cabang. Yang kedua, biaya pengelolaan manajemen. Yang ketiga adalah biaya administrasi. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.